Lebih ujung lagi, Riz. Nah, ya. Dengan ujung, Riz. Ya, ujung. Jadi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan Maxima Protectama Channel. Di session kedua ini melanjutkan dari part pertama mengenai dry chemical powder atau media isi dari pemadam kebakaran dengan media dry chemical powder atau bubuk kimia kering. Sedikit tips dari kami kepada rekan-rekan Maxima Protectama Channel. Tentunya rekan-rekan sekalian di rumah mempunyai meteran listrik yang mana misalkan pada saat terjadi kebakaran, rekan-rekan jangan sesekali menyiram meteran listrik tersebut pada saat kebakaran, karena muatan daripada listrik tersebut, air yang rekan-rekan siramkan tersebut ke meteran listrik akan mengalir ke bawah. Jika kondisi panik, tentunya rekan-rekan atau anak-anak dari rekan-rekan sekalian berlari ke sana ke sini, dikhawatirkan apabila terinjak, maka air yang turun dari meteran listrik yang terbakar tersebut mengakibatkan orang tersebut atau yang menginjak tersebut bisa kena setrumnya atau tersetrum. Salah satu solusinya, rekan-rekan sekalian dapat memiliki alat pemadam api ringan atau yang dikenal dengan APAR. Untuk mengantisipasi bahaya kebakaran, salah satunya adalah meteran listrik. Solusi yang tepat adalah media dry chemical powder. Di samping satu lagi media karbon dioksida atau CO2 yang akan kami jelaskan mengenai CO2 atau karbon dioksida tersebut pada sesi selanjutnya. Rekan-rekan Maxima Protectama Channel, sedikit tadi dari kami tips atau kiat-kiat rekan-rekan pada saat kebakaran terjadi di meteran listrik, baik itu yang berada di rumah-rumah rekan-rekan sekalian atau di kantor rekan-rekan sekalian, tempat kerja rekan-rekan sekalian, atau dimanapun posisi rekan-rekan sekalian berada. Karena kenapa? Listrik pada saat terjadi kebakaran, atau lebih tepatnya meteran listrik pada saat terjadi kebakaran, air merupakan penghantar listrik yang paling baik. Pada saat terjadi kebakaran, rekan-rekan menyiramkan air yang disiram tersebut mengalir ke lantai, diinjak karena kondisi panik, maka posisi tersebut sangat berbahaya. Jadi, kiat dari kami semoga bisa diaplikasikan dimanapun saja rekan-rekan berada. Itu sedikit dari kami, tips dan kiat-kiat pada saat terjadi kebakaran meteran listrik di posisi rumah, tempat kerja, ataupun di mana posisi rekan-rekan sekalian. Oke rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini pula di konten ini sedikit kami tambahkan syarat yang harus dimiliki oleh media dry chemical powder adalah salah satu dari syarat yang mutlak, yaitu Material Safety Data Sheet atau yang disingkat dengan MSDS.
Di dalam MSDS tersebut dijelaskan mengenai material dry chemical powder yang akan kita masukkan ke dalam tabung pemadam kebakaran pada saat isi ulang atau refilling. Oke rekan-rekan sekalian, di dalam MSDS tersebut akan dijelaskan dari mana negara pengimpornya. Dijelaskan juga kandungan apa saja yang terdapat pada media dry chemical powder atau bubuk kimia kering yang akan dimasukkan ke dalam alat pemadam api ringan atau APAR ataupun alat pemadam api berat atau APAP yang rekan-rekan sekalian miliki. Jadi rekan-rekan tahu kandungan yang terdapat di dalam media dry chemical powder tersebut, apakah yang terkandung di dalamnya? Tentunya kandungan atau ingredients yang bagus dari media dry chemical powder adalah yang memenuhi persyaratan ramah lingkungan atau yang lebih dikenal dengan tidak merusak lapisan ozon dan tidak berbahaya bagi kesehatan rekan-rekan sekalian. Dan tentunya pada kesempatan ini, jika rekan-rekan sekalian menghubungi distributor setempat yang melayani pengisian ulang atau perawatan media dry chemical powder, rekan-rekan harus memastikan bahwa media dry chemical powder yang diisikan mereka di dalam tabung pemadam kebakaran yang rekan-rekan miliki memiliki material safety data sheet. Apa saja yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kami sampaikan tadi adalah negara pengimpornya. Bagaimana seandainya terhirup media tersebut, apakah berbahaya bagi kesehatan? Itu akan dijelaskan di dalam material safety data sheet. Yang paling penting adalah kandungan atau zat-zat kimia yang terdapat di dalam material safety data sheet yang akan dimasukkan ke dalam tabung pemadam kebakaran yang rekan-rekan sekalian miliki. Oke rekan-rekan sekalian, bagaimana definisi kandungan zat apa saja yang terdapat di dalam suatu media jenis dry chemical powder atau bubuk kimia kering? Silakan rekan-rekan sekalian dapat menyimaknya di slide berikut ini. Oke rekan-rekan sekalian, kesimpulan yang dapat kita ambil dari MSDS atau Material Safety Data Sheet jenis dry chemical powder atau bubuk kimia kering adalah: yang pertama, negara pengimpor; yang kedua, daya padam terhadap api saat kebakaran; yang ketiga, kandungan apa saja yang terdapat di dalam suatu jenis media dry chemical powder; yang keempat, tindakan apa yang dapat kita ambil pada saat terhirup media jenis dry chemical powder tersebut. Misalkan rekan-rekan dapat minum yang banyak untuk mengatasi jika terhambat di kerongkongan rekan-rekan sekalian. Sebagai contohnya saja yang kami berikan kepada rekan-rekan tersebut. Yang kelima, sudah pasti harus ramah terhadap lingkungan dan tidak merusak lapisan ozon. Demikian penjelasan sementara dari kami khusus untuk material safety data sheet. Oke rekan-rekan sekalian, demikian penjelasan dari kami khususnya untuk media atau isi pemadam kebakaran jenis media dry chemical powder atau bubuk kimia kering. Pada part selanjutnya akan kami jelaskan lagi mengenai kelas-kelas kebakaran yang dapat di coverage oleh
jenis media dry chemical powder atau bubuk kimia kering. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Mulai kerja dengan semangat, akhiri kerja dengan selamat. Bravo Safety!